Kaca-kaca. Saya kelilipan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia hiburan kembali berduka. Artis sekaligus penyanyi dangdut Julia Perez meninggal dunia pada Sabtu 10 Juni 2017 pukul 11:12 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Almarhumah Jupe dibawa ke rumah duka di perumahan Raffles Cibubur dan dimakamkan sore harinya di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Seperti yang diketahui, Julia Perez dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena menderita kanker serviks stadium 4. Jupe mengidap kanker serviks sejak tahun 2014, sebelumnya Jupe sempat menjalani operasi pertamanya di Rumah Sakit Singapura. Pada Januari 2015, Jupe membawa kabar bahagia. Ia berujar bahwa kanker serviks yang dideritanya sudah sembuh total. Pada akhir Desember 2016, Jupe menjelaskan bahwa kanker serviks yang dideritanya sudah masuk stadium 4. Pada bulan Februari 2017, Jupe mulai dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena kondisinya semakin menurun. Pada tanggal 23 April 2017, Jupe kembali menjalani operasi. Ia menjalani operasi blok saraf untuk mengurangi rasa sakit skala tinggi terhadap penyakit kanker serviks yang dideritanya. Jupe kembali menjalani operasi kecil pada 19 Mei 2017 lalu. Operasi yang dilakukan untuk pemasangan alat bantu buang air kecil karena terjadi pembekuan darah. Kamis 8 Juli 2017, Jupe melakukan operasi besar pada bagian perut karena mengalami pelengketan akibat efek radiasi yang sempat dijalani Jupe sebelumnya. Muncul broadcast message yang menyebutkan jika Jupe membutuhkan donor darah A+, secepatnya untuk kebutuhan operasi besar Jupe. Pada malam harinya, kondisi Jupe dikabarkan kritis. Apa kenangan yang paling diingat Nikita dan Sarwenda tentang almarhum Jupe? Bagaimana perasaan Sarwenda dan Nikita tidak mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya? Benarkah Nikita Mirzani sudah mengikhlaskan kasus hukumnya dengan almarhumah Jupe? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya pemirsa, kepergian almarhum Julia Perez, Yuli Rahmawati meninggalkan duka bagi banyak sekali orang. Karena Julia Perez ini dikenal sebagai sosok artis yang lucu, yang menghibur, sekaligus memiliki ketegaran yang luar biasa. Dan itu tentunya membekas di hati banyak orang, termasuk juga kepada teman-temannya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Sarwenda. Terima kasih sudah bergabung di sini Sarwenda. Kasih tepuk tangan buat Sarwenda. Dan hari ini rencananya ada 3 hariannya Jupe. Dan kamu katanya masak-masak juga untuk... Nggak masak sih, sebenarnya kayak kemarin pada saat sebenarnya kan Thalia itu ulang tahun tanggal 5. Jadi aku sama Bensu itu sempat ya namanya argumen lah. Aku maunya tanggal 5, Bensu bilang udah tanggal 10 aja karena kan weekend gitu. Dan ya udah akhirnya kita tanggal 10 dan tiba-tiba pada saat acara ulang tahun Thalia mau berlangsung dikabarin kalau Kak Jupe udah nggak ada gitu. Kita sempat syok, panik berdua, nggak tahu kayak gimana. Akhirnya aku bilang, yang kamu urusin aja Kak Jupe dulu, urusin makamnya dulu, urusin semuanya dulu sampai selesai. Aku ngurusin Thalia di sini karena kan posisinya kita sayang sama dua-duanya, sayang sekali gitu. Cuman di satu sisi kasihan Thalianya juga, dia kan nggak salah, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya gimana caranya, ya kita harus split. Akhirnya Bensu ngurusin di sana, ngurusin makamnya. Dari sini aku tetap ngurusin konsumsinya karena kan di sana pasti akan banyak orang gitu. Jadi aku ngurusin makanannya, minumannya yang di sana gitu. Untuk di rumah Jupe? Untuk di rumah Kak Jupe. Jadi aku ngurusin konsumsinya. Terus udah kayak gitu, tetap aku ngurusin acara ulang tahun Thalia juga gitu. Jadi perasaan pasti bercampur aduk ya? Campur aduk, mau dibilang seneng, tapi kayak gimana
gitu. Karena terakhir kan aku sakit, jadi aku nggak bisa jenguk Kak Jupe karena posisinya kalau badan kita sakit kita jenguk dia, itu dia yang kasihan karena dia yang kena virusnya. Nanti kalau misalnya aku sakit ke sana dia bisa demam, bisa sakit gitu. Jadi akhirnya terakhir aku jenguk dia cuma peluk aku terus dia bilang terus I love you sayang, I love you Wenda, I love you Wenda gitu. Terus udah kayak gitu aku bilang I love you Kak Jupe, nanti aku balik lagi ya gitu. Dan terakhir tuh dia peluk aku erat sekali gitu. Dan ya itu terakhir kali aku ketemu sama dia gitu. Jadi Jupe itu setiap kali dijenguk memang terakhir-terakhir tuh selalu apa ya? Selalu ingin ada teman-teman yang di dekatnya. Terakhir itu kondisinya sudah makin lemah. Jadi dia udah terakhir aku jemput jenguk masih bisa ngobrol. Cuman minimal dia udah pakai bantuan oksigen. Jadi kadang dia ngomong, dia cabut, dia ngobrol sama kita. Tapi kadang dia pasang lagi, dia cabut gitu. Dan pada saat terakhir aku datang itu dia sempet mungkin kan dipasang selang terus capek ya, sakit di sininya. Jadi dia lagi dicopot selang makannya gitu. Jadi lagi coba nggak makan sih, minum susu dulu manual gitu, disendokin. Cuman kadang dia mau telan, kadang dia masih ditahan. Kalau ditahan kan takutnya dia keselak ke yang lain, masuk ke paru-parunya gitu. Jadi akhirnya dipasang lagi gitu. Kalau bagaimana Ruben hari itu ketika mendengar kabar bahwa Jupe sudah nggak ada? Itu dia baru tidur, loncat dari kasur, syok, sambil ganti baju sambil nangis gitu. Jadi ya panik, sepanik-paniknya gitu. Cuman aku yakin keluarganya lebih panik. Keluarganya akan lebih panik dan lebih nggak tahu harus kayak gimana. Jadi harus ada satu orang yang bisa berpikiran mungkin lebih jernih, lebih tenang gitu. Akhirnya aku bilang gak apa-apa yang kamu kesana, kamu urusin dulu karena ini penghormatan terakhir gitu. Kita nggak bisa ngurusin apa-apa lagi, nggak ada yang bisa kita lakukan lagi. Ini terakhir kita bisa berbuat sesuatu buat Kak Jupe gitu. Jadi akhirnya dia kesana. Apa yang barangkali ada sesuatu yang Ruben masih belum lakukan atau masih ingin dilakukan, belum kesampaian. Adakah sesuatu yang belum dilakukan? Ada penyesalan? Nggak ada penyesalan sih, cuman terakhir kan pas aku kesana aku sempat kasih dia spray bed cover 1 set gitu. Jadi pas lagi di sana, pas lagi ngobrol-ngobrol, pas aku lagi milih-milih bed cover gitu, terus dia bilang, apa Wenda, ini Kak Jupe, aku mau dong gitu, mau yang warna gold. Aku bilang nggak ada Kak, ini kan udah mau lebaran, warna hijau nggak, aku bilang kayak gitu. Terus udah kayak gitu udah aku kasih. Terus udah dia bilang, Diana nih bawa pulang, siapin di rumah, ntar aku mau pulang, aku mau pakai. Dia bilang kayak gitu. Tapi kan gak sempet pulang. Baik. Jadi kenangan kamu tentang Jupe yang menurut kamu itulah kenangan terbaik tentang seorang Yuli Rahmawati apa? Dia walaupun dia itu kan kadang capek mungkin ya, dia capek. Jadi pada saat kita datang dia juga tetap bisa bercanda. Terus udah kayak gitu tetap kuat, tetap enggak lah aku mah bisa baik gitu, aku kuat. Terus udah kayak gitu semangatnya itu sangat tinggi sekali. Kayak gitu aja dia masih bilang, lu berdua jangan cerai ya. Dia masih bisa bercanda kayak gitu, masih masih bisa menasihati orang walaupun keadaan dia sebenarnya kan aku yakin dia capek banget, dia sakit sekali di badannya dia gitu. Rumpi beberapa kali sempat mewawancarai Jupe. Jupe sharing banyak sekali cerita dan kisah bagaimana perjuangannya, rasa gembiranya, termasuk juga rasa sedihnya dan harapan serta keinginannya. Dan ini sebuah keinginan yang dipendam lama oleh Yuli Rahmawati. Seperti apa? Kita lihat yang berikut ini.
Kamu bisa. Sebulan sudah ini kamu sudah siap. Kamu sudah sembuh kan? Aku udah sembuh. Kamu sudah siap punya anak? Aku udah siap punya anak. Udah siap. Sudah siap ya? Apa sih yang membuat kamu begitu besar sekali keinginannya untuk memiliki anak? Bahkan sekarang melampaui ada atau tidak adanya Gaston. Karena kita seorang perempuan, ketika kita mencapai semuanya, kurasa semua perempuan punya anak, kita cari jalan semaksimal mungkin untuk menggapai anak itu gitu. Ya itu adalah keinginan Jupe yang saya tahu jauh sekali dia ingin itu jauh sekali sebelum sakitnya ya. Bahkan ketika dia masih pacaran sama Gaston pun dia sudah ingin sekali gitu punya anak. Apakah itu juga masih terus pernah juga kamu dengar keinginan itu? Sebenarnya dulu kan katanya rahimnya itu harusnya diangkat, harusnya. Tapi karena dia masih ingin punya anak, dan kata dokter masih bisa. Jadi ya namanya manusia pasti ketika ada harapan kita mau berusaha gitu. Pada saat dia bilang masih bisa, makanya dia mempertahankan rahimnya itu gitu. Dia pengen banget punya anak, pengen banget. Tiap kali aku datang dia selalu nanya, Thalia di mana? Thalia di depan. Thalia kan nggak boleh masuk, jadi Thalia nungguin di depan rumah sakit di dalam mobil. Dia main-main di depan gitu karena dia nggak boleh masuk. Cuman dia selalu nanya, Thalia nggak ikut, Thalia ada kak tapi di depan gitu. Iya jangan dikasih masuk, kasihan kan ini rumah sakit, dia bilang gitu. Dan terakhir ketika saya menjenguk itu bareng sama Usi masih hamil waktu itu, dan dia menggandeng tangan Usi dan bilang, you're the lucky one, you are the winner katanya. Ada lagi harapan Jupe yang ini insya Allah barangkali bisa diteruskan oleh siapapun gitu ya, yaitu ingin membuat sebuah rumah singgah. Coba kita dengarkan seperti apa sih harapan Jupe waktu itu. Tukang ojek ilhami Jupe bangun rumah singgah. Kalau kita lihat di Instagramnya kan memang ada kegiatan untuk membangun rumah singgah, beli sepeda juga kemarin. Betul ada tukang ojek yang mengilhami kamu bikin rumah singgah? Iya betul sekali. Waktu itu ada tukang ojek, aku ngeliat dia di media gitu, dia bilang tapi dia membantu anak-anak yang hidup dengan ODA gitu. Terus akhirnya dengan rumah yang sangat sederhana. Terus aku pikir kalau tukang ojek aja bisa dengan hati niat yang memang tulus, kenapa kita nggak bisa yang ada punya kemampuan? Selama ini saya pikir harus yang mewah. Oleh karena itu saya pikir kalau kita punya niat yang baik, nggak usah mewah-mewah juga. Yang penting kita membantu, poinnya tepat dan itu bermanfaat, insya Allah jadi berkah. Itu ya, almarhumah selalu masih memikirkan hal lain, orang lain gitu. Kayaknya sesuatu yang di luar itu menurut dia sesuatu yang lebih besar gitu, bahkan dari ini ada artikelnya, Eko Patrio siap lanjutkan rumah singgah peninggalan Jupe. Nah, sempat ada sharing cerita tentang itu juga ke kalian? Ya emang mereka sempat bilang kalau rumah singgahnya itu pasti akan dibantuin sama Mas Eko, sama Bensu gitu. Tapi kan semuanya ini masih dalam perencanaan ya? Rencana, karena kan kita harus minta izin sama keluarga dulu. Gimana pun kan keluarga yang lebih berhak untuk semuanya ini gitu. Jadi masih ngobrol sama keluarganya dan semoga ya rumah singgah Kak Jupe masih tetap bisa dijalankan dengan amanat yang dia inginkan. Oke. Ini kan Ruben di hari pada saat almarhumah meninggal kan tampak dia memang betul-betul kehilangan. Sampai hari ini bagaimana keadaan Ruben? Ya masih, kalau misalnya ketemu masih cerita, ya kayak gimana, kok bisa ya kayak gini, aku nggak percaya deh, masa sih dia masih kadang nggak percaya gitu. Cuman bukan gak rela, cuman ya namanya kita kaget, mungkin lebih tepatnya seperti itu, kaget. Dan tadi pun dia sempat nyempetin kan karena hari ini 3 harian Kak Jupe. Tadinya aku mau bareng sama dia, cuman kita ada kerja masing-masing, dia duluan ke sana.
nanti baru aku ke sana gitu. Ke makam. Ke makam sama ke rumah. Karena kan ntar ada 3 harian. Oke. Seperti biasa aku lebih ngurusin yang Konsumsinya gitu. kamu. Jadi kalian memang tetap menjadi sahabat dan tetangga yang luar biasa. Seperti juga Jupe tetap tegar dan menyemangati para penderita kanker pada saat dia tahu bahwa dia juga sakit. Kita lihat yang berikut ini. Jupe sakit? Enggak, Kak Jupe nggak sakit. Gue bilang, iya aku sakit. Sekarang udah alhamdulillah sembuh. Kak Jupe kemo? Iya kemo. Aku kemo, radiasi. Kemo, aku bilang kemo 5 kali, radiasi 33 kali, brachytherapy semuanya. Tapi kok rambutnya masih panjang, bagus. Karena Kak Jupe kaya. Karena Kak Jupe artis ya. Itu langsung nusuk hati aku ngerasa bahwa di situ baru aku nganggap ngelihat anak-anak kecil itu yang mereka juga lagi berjuang, udah pada botak semua. Terus aku bilang, no, aku sama kok kayak kalian. Enggak, bukan karena obat aku, tapi mungkin karena akunya memang ada orang yang kemo memang kuat gitu loh. Kalau di kemo tuh kuat rambutnya. Di situ aku ambil keputusan untuk botakin rambut aku, untuk kasih tahu sama semua orang yang lagi hidup dengan kanker sekarang, yang lagi berjuang, buat adik-adik semuanya, anak-anak yang perempuan, apalagi kalau mereka tuh kalau botak kan sedih banget gitu ya. Untuk adik-adik, untuk semua perempuan-perempuan juga yang pada botak, mereka tuh takut gitu kalau misalnya menghadapi kebotakan, takut dihina. Akhirnya aku botakin nih untuk kalian, untuk semangat. Kalian tuh cantik, karena menurut aku perempuan cantik itu tuh dari hatinya, bukan karenanya rambut. Karena rambut ini cuma ini aku pakai wig ini. Ini cantik. Dan Jupe tetap cantik ya. Dan senyum Jupe buat saya adalah senyum yang paling cantik begitu ya. Setiap kali dia tersenyum itu tulus dari hatinya. Dan sampai pada saat sakit waktu itu pun Jupe selalu berusaha tetap tampil cantik ya. Ketika Rio Motret waktu itu ya berkunjung, dia langsung siap minta foto. Siap dengan lipstik merah. Karena itu salah satu hal yang juga memberi semangat untuk dirinya sendiri. Tiap kali mau foto, aku selalu bilang, Kak, lipstik merahnya. Oh iya, aku pakai lipstik dulu. Terus udah kayak gitu dia bilang, aku mau extension bulu mata lagi. Dia masih bisa kayak gitu, karena menurut dia, ya aku harus tetap cantik lah. Walaupun kayak gimana pun aku harus tetap tampil maksimal, dia bilang kayak gitu. Terus terakhir dia bilang, aku mau selam alis, cuman aku masih pengobatan kemo gitu kan, nggak boleh kena kimia apa dulu gitu. Dia bilang, ntar kalau misalnya udah boleh aku mau retouch lagi ya gitu. Dia itu masih, kapan dia bilang gitu? pas masih udah di rumah sakit. Udah di rumah sakit? Udah terakhir kalian ketemu? Udah terakhir dia masih tetap bisa kayak gitu. Cuma terakhir kan nggak boleh dipakein bibir karena dia udah nggak bisa makan dari mulut kan. Jadi dia harus selang. Jadi bibirnya ada kering. Tapi dia selalu ingat pakein ini pelembab. Jadi bibirnya itu walaupun kayak gitu tetap halus gitu. Jadi nggak boleh pakai lipstik, ya udah aku pakai pelembab gitu. Itulah seorang Jupe ya. Yes. Ya, itu yang ketegarannya dan perjuangannya luar biasa. Saya yakin itulah yang membuat banyak orang yang sayang sama dia. Sayang dan perasaan bercampur aduk pasti. Antara ikhlas karena berharap Jupe terlepas dari penderitaan yang selama ini dia rasakan sakitnya, tapi juga rasa kehilangan seorang teman yang begitu istimewa. Kita masih akan kembali lagi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Lagi jangan Jupe. Jangan ditutup, jangan dibuka. Kasih terus. Ayo bos sudah tak mempan. Gak zaman. Kini ku sudah move on. Tak mau lagi ku denganmu. Gue nyanyi. Mahal. Gak pernah gue nyanyi.
Jadi awal-awal itu adalah sebelum Jupe menunaikan ibadah umroh begitu ya. Masih ceria. Masih ceria. Ya padahal kita tahu itu udah sakit ya. Yes. Udah kadang-kadang tuh yang gitu yang gitu-gitu tapi dia selalu saya nggak tahu energinya tuh ada aja gitu. Positif. Kadang-kadang kita suka bingung gitu ya. Aduh ini kita jenguk Jupe atau enggak ya? Takut dia kecapean atau apa gitu. Padahal Jupe itu sebenarnya senangnya rame memang. Senangnya rame, cuman kan kadang dia nemenin takutnya dia kecapean gitu. Dan pada saat terakhir itu emang harus disteril kan, makanya udah makin susah untuk orang jenguk. Selektif ya orang untuk menjenguk. Waktu itu pernah sekali aku lagi jenguk dia lagi kambuh. Sakitnya kambuh. Dia lagi sakit seumur aku datang ke sana atau aku ketemu dia, aku nggak pernah lihat dia nangis yang benar-benar kesakitan. Itu benar-benar dia nangis, dia sampai sakit sekali. Nah setelah itu aku namanya bingung, aku apakah kan kakinya sedikit bengkak, jadi aku yang Kak aku bantuin ya, aku urutin sampai akhirnya dokter ya datang dikasih obatnya penghilang rasa sakit. Udah mulai bereaksi, dia baru tenangan. Itu aja dia bilang, maaf ya Kak, kamu jadi ngeliat aku sakit kayak gini. Ya enggak lah, nggak apa-apa Kak, aku bilang kayak gitu. Ya kita kan di sini buat bantuin Kak Jupe. Kak Jupe perlu bantuannya apa, maunya diapain gitu. Itu aja dia minta maaf ya Wen, jadi ngeliat aku sakit, aku nggak enak deh gitu. Ya, dia selalu ingin terlihat dari sisi yang terbaik dari dirinya untuk semua orang gitu. Yes. Bahkan ketika kankernya muncul lagi, Jupe sempat juga masih menyimpannya untuk diri sendiri gitu, sampai akhirnya orang-orang banyak yang tahu. Dan ketika kembali divonis sakit, Jupe sempat bercerita apa yang dia rasakan melalui wawancara di Rumpi. Berikut ini kita lihat cuplikannya. Ketika didiagnosa ada lagi benjolan itu, pastinya aku shock lagi. Waduh, 2 bulan lagi harus berjuang lagi ke Singapura lagi. Waduh, jual apa lagi nih? Semua udah hampir habis. Dan pada akhirnya aku cuma berdoa, ya Allah, semoga Kau angkat semua penyakitku, jangan Kau tinggalkan. Dan jadi psikologi aku tuh yang aku permainkan. Kamu jadi semakin sensitif kah? Ya, ketika itu hadir lagi, aku jadi lebih sensitif lagi dari sebelumnya gitu loh. Jadi kegoncang lagi, ada lagi nih. Tapi aku nggak kasih rasa sedih ini berlama-lama. Jadi kadang-kadang dalam sehari itu aku ada rasa bad mood itu ada. Ya mungkin setengah jam aku bad mood, abis itu nggak bisa. Masyarakat aku harus lawan itu. Bagaimanapun juga aku nggak akan pernah menangin yang namanya rasa sedih, aura negatif nggak akan aku pernah menangin. Aku harus fight sampai titik darah penghabisan. Itu adalah perjuangan Jupe. Selain melawan rasa sakit, dia juga harus melawan mental untuk pesimis. Itu yang selalu dia lawan. Itu yang terlihat ya, teman-teman yang melihat semua kalau ketika menjenguk. Dia itu benar-benar auranya sangat positif, sangat kuat sekali. Dia berjuangnya itu benar-benar yang enggak pasti bisa. Itu yang membuat dia kita ngeliatnya makin, kalau kita jenguk dia selalu bilang enggak, aku bisa ini, enggak apa-apa, santai aja. Padahal kita tahu itu kan sakit sekali, itu sakit. Kadang pas aku datang, karena kan dia infus sudah lumayan lama, jadi udah pindah sini, biru. Aku bilang, Kak Jupe kenapa? Iya biasa, habis ganti ini. Padahal aku kemarin di rumah sakit bentar itu sakit gitu, apalagi yang dia lumayan lama gitu, sampai kadang di sini gitu yang sakit lah. Itu suatu banyak sebetulnya hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Jupe. Bagaimana Jupe menghadapi kehidupannya, teladan apa yang disampaikan kepada kita tuh banyak sekali gitu ya. Selain perjuangannya untuk mengelola pikiran positif, bahkan dia pun bisa merubah hal-hal yang tampaknya kejadian yang buruk, yang tidak enak dalam kehidupannya menjadi sesuatu yang positif. Saya ingat ketika pada saat dia habis sakit yang pertama, dia sembuh, dia bikin buku, dia bikin lagu gitu ya. Bahkan pada saat dia bercerai pun dia bikin lagu gitu. Semua dia jadikan sebuah karya. Yes. Gitu ya. Oke. Nah ini Wenda waktu
ini kita juga flashback lagi pada bulan April ya, kalau tidak salah ya. Kamu jadi bintang tamu di sini, terus pada bulan April itu Jupe keadaannya sempat kritis juga, jadi kamu langsung buru-buru pulang, langsung menuju ke RSCM. Ingat waktu itu? Yes, karena waktu itu tiba-tiba keadaannya lagi Langsung drop. Okay. Dropnya benar-benar drop. Dan pas denger ya pastinya otomatis panik. Jadi kita kesana ngelihat emang lagi drop. Dari yang bisa ngobrol, yang kayak kemarin Carlos ngeliat gitu, tiba-tiba dia drop, diem aja, yang bener-bener tensinya juga rendah dan demamnya juga tinggi sekali gitu. Jadi akhirnya keluarganya panik, kitanya juga panik, jadi kita kesana ngeliat gitu. Tapi setelah kita jenguk rame, kita ya pasti setiap orang adalah, walaupun kayak tadi Kak Jupe bilang dia adalah setengah jam, mungkin itu pada saat setengah jam dia bad mood, setengah jam dia lagi drop gitu. Jadi pada saat kita di sana kita ngobrol sama dia, Kak Jupe ayo terus, pokoknya dia nggak boleh ngeliat kita sedih. Kalau kita sedih, kita kayak mukanya sedih atau nangis di depan dia akan ikut nangis. Jadi gimana rasanya kita support dia, kita kuatin dia, tapi pada saat mau nangis itu, Kak Jupe aku mau ke toilet gitu, karena nggak mau ngelihat kitanya sedih gitu. Jadi kita harus memberi semangat, menularkan energi positif buat dia. Karena dianya juga positif, kita nggak boleh dong jadi yang sedihnya gitu. Jangan sampai dia yang menghibur kita gitu ya. Dia menghibur kita tapi dia juga jadi sedih gitu, jadi dia jadi drop juga. Jadi gimana, sama-sama kita harus kasih energi positif lah buat dia. Sesudah yang bulan April itu kan dia kemudian sudah bisa berkomunikasi lagi. Apa yang dia cerita, apa yang dia ungkapkan? Kalau kadang dia suka nggak bisa tidur, berapa hari dia nggak bisa tidur, tidurnya cuma sebentar. Ntar kadang beberapa hari dia tidur terus, capek mungkin karena efek beberapa hari tidak tidur gitu. Nah pada saat nggak tidur itu kadang dia bisa ngobrol, nyanyi, bisa kayak gitu. Cuman kadang kalau misalnya dia itu mungkin karena pengaruh obat juga, jadi dia ngobrol nih, kita ngobrol, terus tiba-tiba dia capek, dia ketiduran 5 menit, ntar bangun, kita ngobrolin topik yang berbeda lagi, atau kita mau ingetin dia lagi topik itu, atau topik yang berbeda lagi, cuman dia ingat semua gitu. Terus aku sering bawain pempek, mami aku bikin pempek, jadi aku sering bawain pempek. Terakhir dia bilang, Wenda aku mau dong pempek, enak banget deh, Kak Jupe sembuh dulu baru boleh. Kan soalnya takutnya nggak boleh, dia sembuh dulu. Kadang kalau misalnya aku kesana pas dia masih boleh makan, aku selalu telepon, Kak Jupe mau makan apa aja. Aku sedih mata aku yang aku lihat, aku beliin semua makanan, karena menurut aku ya pasti dia bosan makanan rumah sakit ya kayak gitu-gitu. Dan dia kan emang bebas boleh makan apa aja. Jadi waktu terakhir dia mau lontong sayur, yang disuapin bareng-bareng itu lontong sayur gitu. Jadi ya mau lontong sayur, mau gitu. Penuh daya, sebetulnya dia itu adalah orang yang penuh daya kehidupan gitu ya. Ini ada tayangan interview dengan mamanya Yuli Rahmawati. Apa yang diungkapkan pada saat itu, kita lihat yang berikut. Kita lihat pada tayangan pada saat itu. Ini dari kemarin pulang, ingin pulang, mama bersihin kamar, pokoknya dia ingin pulang sama sekali pulang. Tapi kan kita lihat kondisi dia, dokter pun belum ngizinin dia pulang karena kondisinya yang masih harus makan pakai selang. Daripada nanti kita repot di rumah, balik lagi ke rumah sakit. Jadi saya bilang sama si Jupe juga, kita tunggu aja dulu kondisinya dia. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never. Ya, tentunya banyak doa baik dipanjatkan untuk almarhumah Yuli Rahmawati. Semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga almarhumah tenang dan tetap dengan senyum terbaiknya di sana.
Dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan dan kekuatan. Apa harapan kamu, Wenda? Apa yang kamu petik teladan dari seorang Yuli Rahmawati? Bagaimanapun keadaannya harus tetap ada orang positifnya, harus tetap kuat, berjuang, dan nggak ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No, Buat saya, umur saya, takdir saya, semua itu milik Allah. Saya semua serahin ke Allah. Makanya bukannya saya dibilang gitu saya takut. Oh, saya takut mati, enggak. Saya insya Allah saya sudah ikhlas. Saya udah ikhlas sama hidup saya semuanya. Sudah ada Nikita Mirzani di sini. Niki nih. Ini paling ditunggu-tunggu ceritanya kalau Niki. Niki, kamu dengar kabar bahwa Jupe meninggal itu di atas pesawat ya? Mau pulang ke Indonesia? Iya, di pesawat pas mau pulang ke Indonesia jam 3 kurang deh, jam 3 kurang. Apa yang berkecamuk di benak kamu ketika mendengar? Kamu kan secara kamu juga masih punya ada beberapa hal gitu dengan Jupe. Awalnya nggak percaya, tapi orang yang pertama Niki cek itu akun Instagramnya Koko Ruben. Karena kan dia deket banget kan, pas Niki lihat, oh iya gitu. Gak tahu, langsung nangis aja di dalam pesawat itu, mau gimana juga bingung. Terus kepengennya pas lagi pemakaman dateng, cuman mendaratnya kan jam 4 lebih, jadi nggak keburu gitu. Apa yang berkecamuk di benak kamu? Kamu kan masih ada yang mengganjal gitu sesungguhnya. Sebetulnya waktu ada masalah itu juga Niki nggak ada rasa dendam, marah atau benci sama Kak Jupe, karena kan sempat besuk juga. Pas awal besuk juga, pas dia dengar suara Niki dia tahu, terus kita tuh langsung pelukan, terus Niki nangis, Kak Jupe juga nangis. Niki juga udah bilang, Kak Jupe maaf ya kemarin gitu. Dia juga bilang iya sama-sama, karena dia juga lagi nggak stabil kan, karena keseringannya di kemo. Ya udah, paling pas dia meninggal itu yang Niki lihat itu adalah WhatsApp-WhatsAppnya dia, karena kan Niki nggak pernah nge-delete WhatsApp orang gitu. Jadi Niki liatin dari atas kayak gimana lu kayak gitu-gitu kan, terus voice note-nya. Termasuk ketika dia marah-marah. Yang marah-marah justru nggak Niki lihat, Niki lihatnya dari yang beberapa sebelum-sebelumnya gitu. Apa yang kamu kenang? Dia orangnya baik, sayang sama Niki, tapi memang caranya beda gitu. Jadi kehilangan pasti, karena emang Niki bukan orang yang terdekat kayak sahabat-sahabatnya, tapi sebulan adalah 3-4 kali telepon, lebih sering WhatsApp sih, kayak lu kan suka ada kasus, kenapa nggak sekolah hukum aja kayak gue, kata dia gitu. Enggak, Kak Jupe, otak Niki nggak nyampe. Niki ngomongnya gitu. Dia kan kalau manggil bukan pakai nama. Iya. Jadi kayak panggilan sayang lah ya. Jadi kayak apa jadi Niki? Apa yang kamu teladani dari seorang dia Jupe? kuat. Niki tahu kan kenapa Niki tahu? Karena mama Niki juga meninggal karena kanker. Sakit itu pasti Niki tahu, apalagi kan dia juga udah cukup lama terus udah nggak bisa buang air kan. Yes. Jadi otomatis lehernya dibolongin semuanya gitu. Tapi sih Niki mikir kayak ini jalan yang terbaik gitu, karena nggak ada perempuan yang sekuat dia untuk nahan rasa sakit. Di kemo, di laser itu kan sakit banget. Jadi menurut kamu dia adalah sosok yang baik, yang perhatian dengan caranya. Baik banget, pelatihan dengan caranya yang berbeda. Karena kemarin 1 minggu kemarin waktu Niki masih di Itali tuh Niki ditelepon sama pihak kepolisian. Nih pada mau cabut laporan. Niki bilang alhamdulillah. Ya udah Niki balik, harusnya kan Niki balik tanggal 16. Cuma Niki percepat karena hari Senin Niki mau datang untuk mencabut apa? Semuanya cabut gitu. Jadi kamu ikhlaskan semua. Semua udah dari awal juga udah nggak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan dong ke Yuli Rahmawati sudah meninggalkan kita secara fisik, tetapi semangatnya masih hidup di dalam benak semua orang. Walaupun yang pertemanannya dalam bentuk yang sangat unik, teman yang selalu ada sampai saat-saat terakhir,
maupun saya yang mewawancarai, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Kita barangkali yang sering menyaksikan bagaimana Jupe sharing ceritanya, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari kisah hidup orang lain. Ambil positifnya. Itulah peninggalan yang luar biasa dari seorang Yuli Rahmawati. Bena, terima kasih. Niki, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena masih ada teman-teman dari film Insya Allah Sah di sebelah kanan. Ada kisah apa? Jangan kemana-mana, tetap di Ruby. Musik. Nah, pemirsa, hari Kamis nanti Anda bisa menyaksikan sebuah film yang berjudul Insya Allah Sah, ya. Saya sudah ditemani oleh Titi Kama, ada Richard Kyle, dan juga ada siapa namanya? Raka. Di pojok sana namanya Raka ya, baju kuning ini. Ini ada artikelnya, coba kita lihat tentang trailer film Insya Allah Sah. Katanya yang nonton itu dalam waktu 3 hari aja, itu baru trailernya ya. Itu sudah tembus 1 juta penonton loh ya. Nah, kita pengen tahu sampai segitunya orang penasaran. Ini perannya apa? Titi Kama jadi siapa? Aku jadi Sylvie, dia desainer baju yang lumayan seksi dan dia nggak terlalu religius gitu. Oh gitu. Dan sampai satu saat dia terjebak di dalam lift dan Bersama? dia merasa sama Raka. Oh itu ya. Iya, dan dia pikir itu akhir hidupnya, makanya dia bernazar kalau dia ingin jadi muslimah yang taat dan nggak tahu akan dijalanin apa enggak, yang neror Raka terus. Oh, gitu. kamu diteror oleh dia ya? Iya. Kalau ini saja. Kalau ini saja. Kalau aku jadi Dion. Dion baru lamar sama. Baru ngelamar dia? Iya, sama tunangannya. Tunangan, terus? Terus ya mungkin tunangan agak sulit. Hubungan cerewet soalnya, cerewet, arogan, Ada banyak dominan. Uh. Jadi dia harus kayak ya harus sabar gitu. Terus ya tapi dia masih sayang. Kayak kalau sayang misalnya banget. dia nikah tiba-tiba suami takut istri. Oh gitu. Iya. Jadi selama ini udah ada masalah, ada dia lagi. Ya, Iya. Raka selalu berada di tengah-tengah. Raka berada di tengah-tengah kalian, orang ketiga bukan ya? Bukan. Tapi kenapa kamu begini? Ini Panji kemana? Panji teh manajernya Raka. Dia teh menggunakan Raka sebagai passive income. Oh, passive income aja ya, dasar ya. Kamu yang disuruh kerja ya? Iya, dia teh udah malas katanya di dunia entertainment. Jadi sekarang dia tidur. Jadi yang kerja Raka. Jadi ini adalah Raka yang ada di sini ya? Iya, betul. Ya, kamu tuh kayak gini nih nanti di film Iya, Insya betul. Allah Sah itu ya. Kayak apa sih, Raka tuh kayak apa sih orangnya sebenarnya? Banyak orang bilang Raka menyebalkan. Padahal Raka mah cuma ngomong apa yang ada dalam kepala Raka. Oh gitu? Iya, jadi apa teh istilahnya? Jujur? Bukan instan, apa ya istilahnya ya? Refleks. Bukan refleks. Oh, refleks. Kalau ngomong gitu aja Apa ya, adanya. nyeplak aja gitu, nggak pakai Jadi dipikir. orang nggak suka tapi mah jujur. Oh gitu. Jadi di film itu kayak di teasernya kan ada dia ngingetin pagi-pagi tiba-tiba udah sholat subuh belum gitu-gitu. Iya, Raka teh cuma ingin mengingatkan Teteh yang pernah bikin janji sama Allah. Oh, terus Udah. apa yang kamu ingatkan ke Mas Richard? Kalau Kang Dion mah, Kang Richard Kyle yang berperan sebagai Dion mah luar biasa lah. Dia perannya juga sebenarnya pria baik-baik. Sebenarnya cuman dia punya masalah keluarga. Istilahnya dalam bahasa Inggris teh dysfunctional family. Oh gitu. Iya. Bapaknya nggak ada, ibunya di luar negeri, suruh megang bisnis dari muda. Iya. Rada Itu. blow on memang. Oh rada, jadi kamu yang Jangan lupa nasihatin ya. juga gitu? Apa? Kamu juga nasihatin Saya si kan Dion? sebenarnya kerja di perusahaannya Kang Dion. Iya. Jangan lupa, gue Berani-beraninya masih kamu bosnya. kerja, mana nasihatnya ampun gitu. Jadi kamu sepanjang apa Raka ini akan hadir terus? Raka ini begini tuh sepanjang apa? Sampai filmnya selesai? Sampai Menurut Bapak Manos Punjabi, sampai premier. Oh sampai premier. Premiernya kapan coba Raka? Tanggal 15 Juni. Rilisnya 25 Juni di bioskop kesayangan. Yeay. Jadi premiernya nanti hari Kamis tanggal 15 itu Rumpi akan datang ke lokasi. Nanti datang dong. Nah, datang dong, kita akan nonton. Kita pengen lihat tuh Raka ya, Iya. senyebelin apa dia ya. Dan dia juga. Oh, dia juga nyebelin. Jadi Iya, kamu dia bagian nyebelin. tertekan di tengah-tengah Iya, dong. aku yang dia ramah, tertekan yang banget. baik, yang Oh, yang ramah, yang baik. Iya, Terus yang- kamu juga di yang film itu? easy going. Oh, easy going. Nah, bahasanya gimana kamu di film Nah, itu? itu yang lucu. Biasanya oke, cuman ya berapa kali harus ulang soalnya
intonasi saya. Raka kasih tahu dong. Ya Raka juga sebagai asli Afrika ngerti lah. Jadi hal yang lucu di syuting itu nanti akan seperti apa kita akan bahas pada saat premier kita datang ke premier film Insya Allah Sah hari Kamis nanti, dan Anda bisa saksikan pada tanggal 25 Juni 2017 pada saat Lebaran ya, untuk menemani liburan keluarga Anda juga, dan juga sambil ya habis salam-salaman ya nonton filmnya. Kita akan kembali lagi, jangan lupa Senin sampai Jumat. Terima kasih dulu, tepuk tangan dulu buat pemeran film Insya Allah Sah, semoga sukses filmnya. Kita ketemu lagi ya Senin sampai Jumat di acara Ruby No Secrets.